di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah, saya tidak bisa tidur. Kenapa wahai Tuan Guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi, berarti besok terjadi dukhan. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan terjadi. Meteor datang mengarah ke bumi, mereka yakin besok terjadi dukhan. Sementara Bapak Ibu, bukankah dukhan itu tanda besar kiamat yang pertama? Berarti apakah dia yang dimaksud dengan simpul tadi? Yuqta'u silk. Silk itu apa? Silk itu menurut athar dari Ibnu Abbas tadi, dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Berarti dukhan hanya terjadi apabila, dukhan ini sebagai tanda besar kiamat, apabila bumi sudah mengalami hantaman dan serangan meteor. 43 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi begini, ini arus sungai meteor, ya. Jumlah meteor yang melesat di sini sangat banyak sekali, ratusan juta dan bahkan sampai kepada miliaran. Dan ini adalah arus sungai meteor yang tetap, sementara meteor-meteor yang lain satu persatu ada di yang melesat juga. Bumi kita 2013 mulai masuk ke arus, melintasi arus sungai meteor ini. Kecepatan meteor di ruang angkasa Bapak Ibu, satu meteor itu kecepatannya 120.000 km per jam. Per jam loh, 120.000 km per jam. Besarnya meteor antar satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Nah, kalau seandainya meteor ini garis diameternya, satu meteor saja garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, beliau adalah seniornya pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan juga oleh NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan kalau satu meteor saja yang garis diameternya 2 km menghantam bumi, kekuatan ledakan yang akan dihasilkannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. Sehingga kalau meteor ini jatuhnya ke laut, kata Michel Penn, jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. 230 meter kalau jatuhnya ke laut, Pak. Dan itu kecepatannya Masya Allah, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kecepatan tsunami itu maksud saya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kata Michel Penn, kutub itu kan ada gunung es abadi di sana. Apabila dia menghantam kutub utara atau kutub selatan ini, maka akan melelehlah gunung es abadi tersebut. Akibatnya permukaan air laut akan naik 7 meter lagi satu bumi. 7 meter. New York, New Zealand, Chicago, Jakarta, seluruh kota-kota yang dibangun di tepi pantai, apalagi Belanda, Jepang,
ya, yang rendah dari laut atau dekat saja jaraknya tenggelam semua. Dan Nabi memang menubuatkan di hadis lain, di akhir zaman akan banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jatuhnya meteor itu di daratan, inilah yang sesuai dengan ayat dan hadis. Inilah yang terjadi. Kalau jatuhnya di daratan, maka dentuman yang besar meteor ini akan menimbulkan lobangan di permukaan daratan bumi yang besar. Partikel-partikelnya yang membumbung ke udara dengan cepat, ini kan gelombang kejutnya menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang tadi membumbung ke udara, membungkus atmosfer bumi kita, membungkusi bumi ini. Maka bumi menjadi gelap gulita. Dukhon apa artinya? Dukhon artinya adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, kata Nabi SAW, kamu tidak mampu melihat telapak tangan kamu walaupun kamu dekatkan ke arah wajah. Kamu tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Dan itu lamanya 40 hari 40 malam, kata Rasulullah. Menurut NASA Amerika Serikat, menurut pakar-pakar astronomi dunia, bila hantaman meteor terjadi 1 tahun, kata mereka, bumi ini gelap. Tapi kata Rasulullah hanya 40 hari. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada hujan. Yang hujan tersebut membawa petaka bagi apa yang diturunkannya. Hujan ini akan menghentikan langsung semua partikel-partikel tebal yang ada di langit akibat ledakan meteor. Subhanallah, sambung menyambung hadis Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada dunia, akhir 2012 Amerika telah mengingatkan kembali bahwa bumi kita akan masuki arus sungai meteor. Tapi banyak yang tidak ngeh, Pak. Ternyata 2013 sudah terjadi 3 meteor masuk ke bumi kita. Tolong diingat, silahkan dicatat tanggalnya. Tanggal 15 Februari 2013 meteor pertama menghantam bumi, tapi kecil. Meteor ini melesat dan masuk ke Siberia, Rusia. Ебать, Что это хуйня? Никит, что это такое? Бомбардировка, нахуй. Артподготовка, блин. Langsung jatuh tepat di Danau Es. Ya, Danau Es ini langsung menggelegak dan seperti kawah Gunung Merapi, Pak. Langsung berapi dan menggelegak. 30.000 gedung-gedung dan rumah yang dindingnya dari kaca meledak, pecah, kemudian melesat seperti kecepatan peluru. 1.200 korban saat itu dari manusia. Rusia mencak-mencak dan ribut, lalu ngajak negara-negara besar dunia untuk menghancurkan meteor-meteor yang akan menghantam bumi. Akhirnya Amerika dan negara besar dunia angkat tangan. Meteor yang akan dihancurkan terlalu banyak. Sementara nuklir kalau menyerang di ruang angkasa belum tentu akan mampu menghancurkan meteor-meteor yang ada. Nyerah. Apa kata Rusia saat itu? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan bumi dari hujan meteor adalah Tuhan, katanya. Padahal itu negeri komunis. Sekali itu dia bilang, Tuhanlah yang bisa menyelamatkan bumi dari meteor. Masih ada di koran-koran besar dunia itu pernyataan itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Pada tanggal 14 April di Argentina, di malam hari, hari Minggu, malam Senin, sedang ada konser musik raksasa. Meteor kecil masuk lagi, tembus, Pak, dari atmosfer masuk. Nasib baiknya nggak sampai ke daratan, dia meledak di atas langit negara Argentina di malam hari. Ledakan ini menjadikan 8 kota terang benderang beberapa detik. Pemirsa, warga yang menghadiri konser musik di Salta, Argentina menyatakan telah melihat sebuah meteor yang jatuh. Jatuhnya meteor diperkirakan di dekat lokasi tempat mereka menyaksikan konser tersebut. Sebuah cahaya terang tiba-tiba melintas di atas langit saat warga tengah menikmati penampilan band Los Tequis di wilayah Salta. Cahaya yang diduga meteor tersebut dikabarkan juga terlihat di wilayah lainnya, yakni di Santiago del Estero yang terletak 400 km dari Salta. Warga mengaku bahwa cahaya meteor tersebut sangat terang
dan sempat membuat lintasan garis di tengah malam wilayah Salta. Kemudian ledakan yang ketiga, meteor ketiga yang masuk masih 2013, jatuhnya di Los Angeles pada tanggal 7 November. Los Angeles. Coba lihat Pak, enggak pernah terjadi dalam 1 tahun sekian meteor masuk ke dalam bumi. Kenapa? Karena memang 2013 bumi kita start memasuki arus sungai meteor. Oke, ini satu sisi. Berarti apa dampak meteor bagi kehidupan manusia? Kalau jatuh ke bumi, dampaknya kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini yang tidak sempat menyelamatkan diri, orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, dan orang Islam yang minim amal soleh, orang Islam yang banyak dosa, sama menderitanya dengan orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulit mereka melepuh, wajah mereka seperti meleleh, dari mulut mereka, dari hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap, jantung dan paru-paru mereka bagaikan terasa terbakar. Sementara kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum kejadian itu banyak, Allah jadikan berkat iman dan amal solehnya, dia selamat. Ketika dukhan selesai, bumi kembali terang, maka saat itu orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Masya Allah, kita utuh Pak. Tapi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, meleleh, wajahnya menjadi jelek. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dampak daripada meteor. Dan sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Kan gelap nih, nggak bisa kita bedakan kapan siang, kapan malam. Kaifa nusalli yauma dzaki ya Rasulullah? Bagaimana cara kami sholat pada waktu itu ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah takdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktunya. Ini kira-kira masuk zuhur nih, kira-kira masuk asar, mau ngelihat jam, jangankan jam, telapak tangan saja kamu tempelkan kayak gini, kamu nggak akan mampu melihat saking tebalnya massa daripada partikel-partikel meteor itu Pak. Masya Allah. Dan mata kita bisa perih, hidung kita bisa, Masya Allah. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi mengatakan apabila nanti dukhan meteor akan menghantam bumi, kata Rasulullah, ya, tandanya bumi dikelilingi oleh bintang berekor selama 3-7 hari berturut-turut. Satu bumi bisa menyaksikan kejadian itu. Satu bumi, berarti Banjarmasin, Padang, Sumatera Barat, Medan, semuanya satu dunia akan menyaksikan. Bumi ini dikelilingi selama 3 hari sampai 7 hari berturut-turut bintang berekor. Dikelilingi Pak. Kalau itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah SAW, maka persiapkanlah makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun ke depan. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika dukhan terjadi, hantaman meteor terjadi, kata Rasulullah, sembunyilah kamu ke dalam rumah kamu, tutup pintu rumah kamu kuat-kuat, dan tutuplah jendela rapat-rapat, ventilasinya tutup semua, masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar kamu, kata Rasulullah, dan bersembunyilah kamu di dalam selimut, dan menghadaplah ke arah kiblat, sujudlah di dalam selimut itu ke arah kiblat. Bacalah subhanal quddus, subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia tidak akan selamat. Perintah Nabi yang seperti ini dipahami oleh orang kafir di barat dan orang kafir di timur dengan pemahaman yang lebih realistis. Mereka memahami dengan buat bunker ke bawah tanah. Jadi yang ngamalkan perintah Nabi itu mereka Pak. Mereka itu percaya dengan hadis-hadis Nabi. Mereka baca Pak. Kayak Yahudi, nanti kami akan sebutkan kenapa Yahudi banyak berlindung di pohon gharqad. Karena Nabi menyebutkan pohon gharqad yang diam ketika Yahudi bersembunyi di sana. Semua pohon yang lain akan ngomong, hai muslim sini, ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh, kata pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Maka Yahudi rame-rame sekarang nanam pohon gharqad. Sejak 12 tahun yang lalu pohon gharqad sekarang sudah setinggi 11, 12, 13 sampai 16 meter Pak, di ratusan hektar tanah di Israel. Masya Allah. Mereka membaca hadis Nabi, mereka yang persiapkannya. Lah kita nggak membaca dan juga nggak persiapan. Ini kelebihan umat Islam memang. Cuma mengandalkan iman doang. Coba saya ulangi, Amerika,
akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker raksasa yang ke-6. Rusia sudah selesai bunker raksasanya yang ke-3. Inggris sudah menyelesaikan bunker raksasa. Australia sudah menyelesaikan bunker raksasa. Perancis sudah menyelesaikan bunker raksasanya. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, juga sudah menyelesaikan 1 bunker raksasa. Tetapi besarnya setengah daripada bunker Amerika, yang hanya mampu menampung 250.000 manusia kalau Singapura. Indonesia udah punya bunker belum? Lalu kemana Bapak lari nanti? Kemana Ibu lari, Bu? Bunkernya nggak ada. Bunker kita adalah Allah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah.